Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillahi laka nurus samawati wal ardi wa man fihin wa anta mulkus samawati wal ardi wa man fihin. Lakal hamdu anta haqqun wa wa'duka haqqun wa liqa'uka haqq. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan annahu la ma'budu bihaqqin illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh safiyullahi min khalqihi wa habibuh balagha risalata rabbih wa adda amanatah wa nasaha al ummah wa kashafa al ghummah wa jahada fi sabili rabbih hatta atahu al yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala akrami khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa ansarihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. معاشر المسlimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari yang penuh dengan keberkahan ini, kesempatan yang tidak panjang namun kesempatan yang singkat, mari kita maksimalkan. Dalam satu pekan sekali kita mengambil pelajaran-pelajaran penting, pelajaran-pelajaran hidup kita, pelajaran-pelajaran keimanan melalui wasiat takwa untuk memperbaiki kehidupan kita di dunia maupun di akhirat, untuk memperbaiki kualitas hidup kita, menjalani hidup kita dengan baik sesuai apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan kualitas dan mutu iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya, menjalankan apapun yang diperintahkan Allah dan menghindari serta menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Selalu kita maksimalkan, kita upayakan ketakwaan dan keimanan yang kita jalankan itu semata-mata untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim. Mereka yang selamat kelak di akhirat bukan mereka yang banyak hartanya di dunia, bukan yang keturunannya banyak, bukan yang jabatannya tinggi, tapi yang datang menuju dan menghadap Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Maka mari kita perbaiki kualitas ubudiyah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus hubungan kita kepada sesama saudara, hubungan kita kepada sesama manusia. Maka ketakwaan ini harus betul-betul kita perhatikan. Kita jalankan dengan sepenuh hati karena janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa mereka yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala makhraja, yaitu solusi dari segala problematika hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan disiapkan dan diberikan oleh Allah kepadanya rizkinya yang berkah, yang halal, dari arah dan jalan yang tidak pernah dia sangka sebelumnya. Di ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dipermudahkan oleh Allah segala persoalan dan perjalanan hidupnya. Maka panggilan salat hayya 'alas shalah artinya, wahai umat Nabi Muhammad yang engkau memiliki permasalahan, datanglah kepadaku. Itulah hakikatnya hayya 'alas shalah. Mari kita datang kepada Allah ketika kita dalam kondisi lapang.
Sebelum datang kondisi sempit, baru kita meminta kepada Allah. Maka kurang pas jika terjadi kepada kita hal ini. Kita datang dan menghadap kepada Allah di setiap waktu, di segala aspek kehidupan kita landasi dengan niatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berangkat keluar rumah kita dengan niatan bekerja. Kita niatkan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah aku niatkan pekerjaan ini. Dan akan dicatat oleh Allah merupakan bagian ibadah. Yang mana bagian ibadah tidak hanya sebatas di dalam ruang lingkup masjid saja. Tidak hanya sebatas di atas ukuran sajadah yang kecil saja. Tapi dimanapun kita bergerak, dimanapun kita mengabdi, dimanapun kita berinteraksi, bisa bernilai ibadah dan dicatat ibadah selama kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bertanggung jawab besar untuk mendidik anak-anak kita, menempatkannya pada lingkungan yang terbaik. Maka bangunan masjid yang berdiri kokoh, di atasnya harus dihiasi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Syukur yang disukai dan diminati oleh anak-anak muda. Diminati dan dicintai anak-anak kita, anak-anak kecil. Karena mereka memiliki naluri yang berbeda dibandingkan orang dewasa. Mereka memiliki karakteristik yang lain dibandingkan orang-orang dewasa. Maka itu adalah tanggung jawab kita menciptakan lingkungan yang baik di kampung-kampung, di keluarga masing-masing, bahkan dalam komunitas yang lebih besar, pada negara dan bangsa Indonesia. Kita lihat lingkungan adalah memberi dampak dan impak yang langsung, yang besar, lebih besar daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Seandainya ada seorang anak hafal Al-Quran, namun dipaksa dan dihadapkan, dikumpulkan dengan teman-teman yang hanya gemar memainkan permainan di smartphone dan tidak mengulangi hafalannya, maka lingkungan mempengaruhi amat besar sekali daripada yang kita bayangkan. Maka akan terkikis hafalannya, maka akan menurun kualitas pemahamannya. Kita sebagai pimpinan keluarga bertanggung jawab besar mendidik anak-anak dan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Maka bekalilah diri kita, tidak hanya diri kita saja, juga keluarga kita. Kita ciptakan lingkungan yang kondusif, yang subjek. Lingkungan yang kondusif dan yang harmonis. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kita mencari bekal sebanyak-banyaknya, yaitu berbekal ketakwaan yang kita persiapkan kelak di kehidupan setelah kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penting kita menciptakan lingkungan yang baik. Ada suatu legasi, yaitu warisan yang diwariskan pendahulu kita, yang menjadi bagian dari kearifan lokal atau local wisdom, yang harus kita pupuk selalu dan kita tumbuhkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita selaku mereka penerus generasi muda, generasi yang akan memikul agama dan bangsa ini. Maka seperti hal-hal yang mudah, gotong royong, kita tanamkan hal itu kembali. Maka di Surabaya digalakkan yang namanya Kampung Pancasila kembali. Maka itulah warisan-warisan yang sesungguhnya tidak boleh kita campakkan, tidak boleh kita abaikan.
Namun terus kita harus menggali potensinya untuk menumbuhkan semangat kebersamaan demi menciptakan lingkungan yang semakin berkembang baik, memberikan manfaat-manfaat kepada penduduknya, manfaat kepada warganya, sehingga dapat merasakan semuanya. Di samping perkembangan zaman era globalisasi yang semakin modern, kita tidak boleh lupa akan hal itu. Kita ajarkan tindak tanduk yang baik, unggah unggu yang baik. Kita ajarkan sholah bowo yang baik. Dan yang lain sebagainya itu adalah warisan-warisan akhlakul karimah. Yang sesungguhnya juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Seperti bahu-membahu, dijelaskan juga di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Di dalam hal yang baik, kebaikan dan ketakwaan, hendaknya kita harus saling membantu dan tolong menolong dan tidak pada keburukan dan kemaksiatan. Masyarul muslimin rahimakumullah, mari kita ciptakan suasana yang baik melalui hal-hal kecil, melalui internalisasi akhlakul karimah, moralitas dan etika-etika yang baik melalui diri kita terlebih dahulu. Kita ajarkan kepada anak-anak yang sekolah, murid-murid kita, santri-santri kita, mereka yang mengaji di masjid, di sekolah, dan di tempat-tempat pendidikan lainnya. Semoga khutbah Jumat singkat kali ini dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah di dalam jalan keistiqomahan hingga kelak datangnya panggilan Allah yang terakhir dan kita dipanggil dengan husnul khatimah. Amin ya mujibas sa'ilin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfiru innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafara wa ankar. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu akramul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Inna Allah qad amarakum bi amrin bada'a fihi li nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih wa lam yazal qailan alima ijlala liqadri nabiyhi wa ta'zima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya ghafiradz dzunubi wal khati'at. Ala qadruka wa ta'alaita amma yaqulu dhalimuna 'uluwan kabira. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa aslih wulatana ya Allah wulatal muslimin wa waffiqhum lil 'amali bima fihi salahul islami wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin
واهلك الكفرة واليهود والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم رعبا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.